Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Lukman Official, yang membahas mengenai Microsoft Office. Oke teman-teman, di video pada part 5 ini, saya akan membahas mengenai tes atau seleksi masuk kerja untuk bagian administrasi. Di sini saya sudah mempunyai contoh untuk seleksi tes untuk bagian administrasi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di sini saya perumpamakan untuk contohnya itu adalah calon karyawan yang ingin masuk bekerja. Oke teman-teman, di sini sudah ada nama-namanya. Di sini ada nilai psikotes, ada nilai bahasa Inggris, ada nilai pengetahuan umum. Oke, di sini dalam seleksi kita diminta untuk mengisi bagian-bagian yang kosong seperti total nilai, rata-rata nilai, status, baru banyaknya calon karyawan, total nilai tertinggi, total nilai terendah, banyaknya calon karyawan yang lulus, banyaknya total nilai calon karyawan yang lulus, dan rata-rata nilai calon karyawan yang lulus. Oke teman-teman, langsung aja kita selesaikan. Di sini untuk total nilai kita menggunakan rumus sum. Sum itu adalah penjumlahan dari angka yang kita inginkan. Contohnya sama dengan sum buka kurung data mana atau mana yang mau kita jumlahkan. Mau kita jumlahkan nilai psikotes, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Tutup kurung, enter. Oke, sini sudah ketemu untuk jumlah dari nilai dari Joko. Oke, untuk menariknya ke bawah, kita tarik lagi kotak kecil di sudut kanan bawah. Kita tarik ke bawah. Oke, untuk total nilai sudah selesai. Ini adalah total nilai dari semua karyawan. Oke, sekarang kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Rumus average. Average ini untuk mencari rata-rata dari data yang akan kita kelola. Buka kurung, klik nilainya, nilai psikotes, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Tutup kurung, enter. Oke, di sini sudah dapat nilai rata-rata dari Joko. Dan untuk ke bawahnya kita tarik lagi. Oke, dan selesai untuk yang rata-rata. Untuk status, kita di sini menggunakan rumus if ya teman-teman ya. Rumus if itu gunanya untuk melogikakan suatu data yang akan kita kelola. Kita memakai logika lah, umpamanya seperti itu. Contohnya sama dengan if jika datanya mana, nilai rata-rata apa, kita mau ambil ini nilai ini status apa. Kita di sini mau mengetahui status lulus atau tidak lulus dari calon karyawan dengan nilai rata-rata. Kalau rata-rata nilainya 65 ke atas berarti lulus, di bawah 65 maka dia tidak lulus. Jadi rata-rata nilai if sama dengan jika rata-rata nilai lebih besar atau sama dengan 65, maka dia dikatakan lulus. Baru kalau di bawah 65 dia tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter. Oke, berarti untuk si Joko ini tidak lulus karena rata-rata nilainya itu adalah 64. Di sini yang lulusnya itu 65 ke atas. Berarti ini langsung kita tarik ke bawah untuk menyelesaikannya. Oke. Dan yang lulus itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang lulus itu ada 5 orang. Oke, saya harap teman-teman mudah mengerti. Baru selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu banyaknya calon karyawan. Nah, kalau banyaknya calon karyawan itu biasa kita tentukan dari nama calon karyawan. Kalau nama calon karyawan biasanya kita menggunakan rumus count A. Di count A itu adalah menghitung data yang selnya terisi, baik angka maupun nama. Jadi sama dengan count A
buka kurung, namanya ini kita blok, oke, tutup kurung, enter. Jadi total calon karyawan kita itu ada 9 orang. Oke, lanjut. Baru untuk total nilai tertinggi. Untuk total nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Sama dengan max buka kurung nilai total nilai, oke, tutup kurung, enter. Oke, jadi nilai tertingginya itu adalah total nilai tertinggi adalah 256. Kalau untuk total nilai terendah sama dengan kita menggunakan rumus min. Min buka kurung total nilai, tutup kurung, enter. Oke, untuk total nilai tertinggi dan terendah sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke banyaknya calon karyawan yang lulus. Banyaknya karyawan yang lulus itu kan dari sini, dari status kita lihat. Jadi di sini kita menggunakan rumus count if. Sama dengan count if buka kurung data ini di blok titik koma tanda kutip lulus, tutup kurung. Oke, jadi karyawan yang lulus, calon karyawan yang lulus itu cuma 5 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar ya teman-teman ya. Oke, setelah itu masuk ke jumlah total nilai karyawan yang lulus. Jumlah total nilai ini, tapi yang lulus saja mau kita cari. Kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus sum if. Sum if itu adalah menjumlahkan data dengan karakteristik tertentu. Contohnya sama dengan sum if buka kurung dari status. Kita akan mau nentuin calon karyawan yang lulus nih. Total nilai calon karyawan yang lulus berarti ini titik 2. Baru kita mau cari yang mana? Kita mau cari yang lulus, tutup kurung, baru titik koma, baru jumlah total nilai di mana? Jumlah total nilai ini di blok, oke, tutup kurung, enter. Jadi jumlah total nilai calon karyawan lulus itu sebesar 1192. Coba kita cek. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan ini. Totalnya, total yang lulus itu ini, dan ini. 1192. Benar ya teman-teman ya? Oke, setelah itu kita masuk ke rata-rata nilai calon karyawan. Untuk mencari rata-rata berarti masuk untuk datanya ini. Jadi akan kita gunakan rumus average if. Itu sama juga dengan sum if. Untuk average itu adalah mencari rata-rata dengan karakter tertentu. Jadi contohnya average if, oke, buka kurung, datanya mana? Data yang lulus itu ini, titik koma, buka tanda kutip, lulus, tutup lagi, baru titik koma, baru rata-rata nilai di mana? Rata-rata nilai itu di sini. Oke, tutup kurung, enter. Untuk rata-rata nilai calon karyawan lulus itu adalah 79. Nah, mudah kan teman-teman kan? Saya harap apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman, dan saya harapkan ketika sudah menonton video ini, semoga teman-teman yang ingin melamar atau mengikuti tes administrasi, saya doakan semuanya lulus. Amin. Mungkin cukup segitu video dari saya di part 5 ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di komentar ya. Dadah.